Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Sulaiman, SSI MKOM. Saya dosen di Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya gunakan kepada mahasiswa berupa teknik delivery, interaction, dan assessment. Atau video ini digunakan untuk memenuhi kriteria sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 berupa pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu jaringan komputer. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan komposisi SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar jaringan komputer, arsitektur, protokol, perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Dengan topik meliputi model OSI, TCP/IP, LAN, WAN, routing, switching, dan manajemen jaringan, juga keamanan jaringan. Pada mata kuliah ini terdapat 7 target atau capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai, yaitu CPMK 1 memahami konsep dasar jaringan komputer, kemudian CPMK 2 memahami tentang arsitektur jaringan dan model OSI layar, kemudian CPM yang ketiga memahami model TCP/IP dan protokol yang terkait, CPMK keempat memahami konsep jaringan dan teknologi LAN juga WAN, kemudian CPMK 5 memahami konsep routing dan switching, memahami konsep manajemen jaringan, kemudian yang ketujuh memahami konsep cloud computing. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung kepada mahasiswa di kelas banyak 14 kali pertemuan. Kemudian 2 pertemuan tambahan, yaitu pertemuan ke-8 UTS dan pertemuan ke-16 sebagai pertemuan untuk ujian akhir semester. 2 pertemuan yang tadi digunakan untuk menguji pemahaman mahasiswa mengenai mata kuliah ini. Masih bisa sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah jaringan komputer, metode pembelajaran, serta bobot penilaian dari mata kuliah ini. Berikutnya saya akan tampilkan berupa cuplikan video pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah jaringan komputer, dan kita akan membahas tentang pengamatan jaringan atau IPAD. Nah, sebelumnya di mata kuliah yang lain sudah pernah dibahas, tapi tidak secara spesifik, terutama di mata kuliah sistem operasi, karena IP address itu ada di mana saja. Itu poin. Dan kedua, kenapa ini harus kita pelajari secara khusus? Karena di dalam jaringan yang paling fundamental salah satunya adalah tentang pemahaman konsep IP address. Secara fundamental itu paling dasar. Nah, sehingga materi ini harapannya teman-teman semua sudah bisa paham dan bisa mengimplementasi bagaimana menghitung, kemudian menentukan berapa jumlah IP atau berapa jumlah alamat yang bisa kita gunakan ketika kita merancang satu jaringan yang sederhana. Ya. Nah, kemudian di sini pengalamatan jaringan IP address, kemudian metode penghitungannya. Untuk metode penghitungannya secara umum itu menggunakan 2 metode. Yang pertama CIDR atau Classless Interdomain Routing, kemudian yang VRSM atau panjangnya Variable Length Subnet Masking. Jadi ada 2 metode. Tetapi secara umum penghitungan metode penghitungan yang cenderung digunakan oleh kebanyakan secara umum, ya,
kebanyakan orang itu lebih cenderung menggunakan metode penghitungan dengan CIDR atau metode prefix. Metode CIDR dengan PLSF. Baik, kita langsung ke. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan metode penghitungan? Nah, salah satunya tentu mempertimbangkan pengembangan jaringan. Kenapa harus mempertimbangkan pengembangan jaringan? Salah satu contoh, ketika kita mendesain satu jaringan di satu kantor yang relatif kecil dengan jumlah pegawai atau karyawan di bawah dari 10, itu mungkin masih relatif mudah. Tapi ingat, mempertimbangkan pengembangan jaringan. Artinya kita sudah punya pemikiran ke depan instansi yang bersangkutan atau perusahaan mungkin atau kantor pemerintah dan seterusnya, bisa jadi dalam tahun pertama, tahun kedua terjadi perkembangan sehingga membutuhkan jumlah device yang harus tersambung ke dalam jaringan pertama. Nah, sehingga di sini poinnya, kenapa harus dihitung, kenapa harus direncanakan. Karena mempertimbangkan pengembangan jaringan ketika instansi atau perusahaan institusi itu berkembang. Poinnya ada di situ. Kemudian, sebelum kita masuk jauh ke bawah, ke dalam, IPRS itu kan secara di awal, secara umum orang sering menyampaikan IPRS itu ada dua versi. Versi 4 dan versi 6. Versi 4 itu sebanyak 32 bit yang terbagi dalam 4 oktet, masing-masing oktet itu bernilai 8 bit. Kemudian yang versi 6 itu sebanyak 128 bit. Kalau di versi 4 bilangan secara matematika itu menggunakan bilangan biner dan desimal, kemudian ditiadakan operasi penjumlahan dan pembagian. Sementara di versi 6 itu sudah menggabungkan bilangan heksadesimal, artinya dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Ya, jadi totalnya dia jadi berapa? 10 ditambah A, B, C, D, E, F. Jadi 16 ya. Jadi totalnya dia jadi ya. Nah, kemudian di sisi yang tadi mempertimbangkan pengembangan jaringan, tentu yang dibutuhkan pertanyaan begini. Berapa jumlah total subnet yang dibutuhkan saat ini? Kalau kita menggunakan metode CIDR, kalau kita berhitung jumlah yang ada dalam sini, ini kurang lebih 5, 10, 13. Maka yang kita butuhkan saat ini hanya 13. Nah, bagaimana kalau kelas ini berkembang menjadi 25? Berarti teorinya kita harus menambah jumlah host. Apakah ujuk-ujuk tiba-tiba kita rubah konfigurasi? Orang teknis modelnya tidak seperti itu. Mempertimbangkan di awal kita konfigurasi, merencanakan, planning, kita sudah perkirakan kemungkinan 1 atau 2 tahun ke depan terjadi penambahan jumlah device yang akan tersambung ke dalam jaringan. Poinnya ada di situ. Ya. Yang kedua, berapa jumlah total subnet yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang? Sebelum kita masuk ke CIDR-nya. Kalau kita ambil IPRS kelas C, kelas C, IPRS versi 4. Nanti sebentar kita akan coba hitung kembali. Kalau kita ambil kelas C dengan prefix /24, CIDR-nya ya, itu total IPRS-nya sebanyak 256. Ya, karena 8 bit dikali 4 sebanyak 32, tapi ujungnya itu jadi 2 pangkat 7, berarti 8 bit. 2
based on basisnya ke bilangan biner sebenarnya. Berarti berapa jumlah total subnet? Nah, total subnet itu kalau kita pakai yang slash 24, berarti itu kan satu network nih, sebanyak 256. Kalau kita implementasi di ruangan ini ke belakangnya total menjadi sebanyak 24. Berarti kita butuh, karena tidak ada subnet untuk 24 host, ya adanya 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Dan sebentar kita lihat bagaimana. Nah, maka berapa jumlah total subnet yang dibutuhkan di masa yang akan datang? Ketika kelas ini berkembang, anggaplah dari satu kelas 24 orang, terus muncul kelas yang kedua dengan jumlah yang sama 24. Berarti kita sudah butuh 2 subnet untuk 24 orang. Muncul kelas yang ketiga, berarti kita butuh 24 kali 3 dan seterusnya. Nanti kita lihat bagaimana perencanaannya. Kemudian hitung berapa jumlah host yang ada di subnet terbesar saat ini. Subnet terbesar itu slash 24 untuk kelas C. Subnet terkecilnya ada di slash 30. Jumlahnya ada 4 dan 256. Itu berbanding begini ya. Berbanding. Menghitungnya bagaimana nanti kita lihat sebentar. Berapa banyak host yang akan ada di subnet terbesar pada saat yang akan datang. Nah, ini tentang mempertimbangkan pengembangan jaringan. Sehingga teman-teman semua, pemahaman tentang basic IP address itu sangat penting. Sangat penting karena hubungannya nanti satu di kinerja jaringan. Yang kedua, penambahan jumlah orang atau jumlah orang bertambah, berarti jumlah device yang akan tersambung ke jaringan pun pasti akan bertambah dengan sendirinya. Di kasus hari ini, kalian punya laptop, minimal ada HP 1. Berarti sudah 2 kan? Berarti sudah 2, 1 orang. Kita sekarang di sini ada 14 orang. Berarti kalau modelnya sama, tipikalnya sama, punya laptop dan punya handphone, dan wajib tersambung ke jaringan, berarti kita kali 2 kan? Jadi 24. 28. Apakah kita bisa menggunakan subnet yang slash 28 hanya 16? Tidak bisa kan? Nah, hal-hal ini yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita mulai mengimplementasikan atau kita membangun satu jaringan, kemudian mempertimbangkan beberapa poin tadi. Perkembangannya berapa, penambahannya berapa, setiap program berapa device yang tersambung ke dalam jaringan. Itu semua yang jadi hitungannya. Sehingga di masa yang akan datang itu lebih fleksibel. Nah, kita masuk ke sini. Metode yang paling ramai, yang paling banyak digunakan hari ini di IP versi 4 itu adalah CIDR, Classless Internet Routing, atau sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasi itu network 24/24. Berarti kalau kita hitung berapa jumlah subnet yang dibutuhkan berdasarkan jumlah hostnya, maka ini akan kelihatan. Network A 14 host, network B 28 host, network C 2 host, D 7 host, dan network E 28 host. Kalau kita ambil yang ini, contohnya, model turunannya seperti ini ya. Jadi secara keseluruhan, terlihat untuk melakukan hal tersebut yang tadi, kita butuh 3 bit, membutuhkan 3 bit 1, berarti 111. Artinya, kalau kita pakai kelas C, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5. Kan 3 bit. Karena CDR itu, IPRC itu kan
biner yang hanya punya nilai 2. On off, apa lagi? True false, 01, ya. Jadi kalau Munimas model seperti ini, maka jadinya 2 pangkat 5 bukan 2 kali 5. Ingat, pangkat bukan perkalian 2 kali, bukan begitu. Tapi 2 pangkat 5, ini rumus ya, ini rumusnya 2 pangkat n minus 2. Itu rumus menghitung Archimedes. 2 pangkat n minus 2. 2 pangkat 5 minus 2 sama dengan 30 Hz. 30 Hz dapatnya dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 8 bit. 32 kurang 2, berarti kita butuh berapa bit dari 24, 27 ya. Ujungnya kan 27 nih. Ujungnya 27. 27 bit. Bitnya 27. 27 itu dapat dari 24 ditambah 3 di sisi kanan. Kan kelas C itu 24. Ingat, kelas C 24. Ke 27 itu butuh berapa bit? Berarti butuh 3 bit. Berarti 24, 25, 26, 27. 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 5. Saya ulang. Kelas C 24 bit. In case bit 27. Ya, 27. Ingat, kita di kelas C. Kelas C itu 24 bit. Itu dulu. Kelas C 24 bit. Sampai situ dulu. Nah, kita buat pertanyaan. Dari 24 ke 27 butuh berapa angka? Berarti kita butuh 3 angka. Di sebelah kiri kan sudah ada 24, berarti 25, 26, 27. Sekarang kita hitung jumlah 8. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Benar? Sekarang kita ada 24 bit di sisi kiri. Maka 25, 26, 27. 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 5. Sekarang 2 pangkat 5 berapa dia jumlahnya? Bukan 5 kali 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Bisa? 32. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, sekarang rumusnya 2 pangkat n kita minus 2 sama dengan 30 Hz. Kenapa minus 2? Kenapa kita minus 2? Ya, di atasnya kita buang 1. Itu menjadi net ID atau network identifikasinya, identifiernya itu net ID-nya. Kemudian yang di bawah angka ke 32 kita buang karena jadi broadcast. Maka ketika kita bicara tentang bit 27 atau 2 pangkat 5, berapa jumlah IP address? 2 pangkat 5. Itu jumlah IP address-nya. Berapa jumlah host yang valid setelah minus 2? Berapa jumlah IP-nya? 2 pangkat 5. Berapa jumlah host validnya setelah minus 2? Berarti 2 pangkat 2/27 ya. Kita bicarakan 2/27. Sampai sini sudah bisa bersimulasi 2/24, 25, 26, 28, 29 sampai 30. Sudah bisa bersimulasi?
Ada yang sudah bisa bersimulasi sendiri? Itu network pertama. Sekarang network kedua, masih dengan model yang sama. Ada yang bisa? Atau kita naik satu level ke atasnya. Slash 28. Berapa bit? Slash 28 berapa bit? Slash 28 berapa bit? Oke. Berapa? Butuh angka berapa dari 24 ke 28? 4 ya? Oke, kita simulasi. Ini 8 bit. Di kiri, kita sudah punya 24 bit. Karena kita bicaranya tentang kelas C. Kelas C itu 24 bit. Sekarang di kiri kita punya 24 bit. Butuh berapa angka ke 28? 4, berarti 25, 26, 27, 28. Clear ya? Oke. Sekarang kita bicara bit yang tadi 8 oktet. Yang 1 oktet 8 bit. Berarti kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat 7. Sekarang kita sudah ambil 4. Berarti 2 pangkat 7 ditambah dengan 2 pangkat 6 ditambah dengan 2 pangkat 5 ditambah dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Sekarang kita masukkan rumus. 2 pangkat n minus 2. Berarti kalau bit 28 ya. Bit 28 berarti 2 pangkat 4 minus 2 sama dengan 14. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 4 16 ya. Jumlahnya 16. Kita masukkan rumus ke sini. 2 pangkat n berarti 4. Kita minus 2 dapat 14. Itu network pertama. Network keduanya ini baru network pertama. Di slash 28. Network kedua pas-pas ya. 16 itu. Jadi 16 tambah 16 itu sama dengan 31. 16 tambah 16 sama dengan 31. Ini konsep ini. Karena kita bicarakan bilangan, maka bilangan bilangan desimal selalu dari angka 0. Jadi dari 0 ke 31 itu jumlahnya sebanyak 32. Jadi model berpikirnya begitu ya buat teman-teman. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan, pernyataan? Atau mungkin perenungan? Ya, sudah begini. Ya, harus jadi bagian. Yang berikutnya. Oke, ini untuk slash 27 masih sama. 32, 28 host plus 1, 28 host plus 1. Jadi ini modelnya nanti kita akan simulasikan di lain waktu. Ya. Cuman poin pentingnya adalah ketika kita sudah mulai belajar tentang IP address, maka yang harus diingat satu, tentang konsep bilangan linear desimal, kemudian bagaimana cara menghitung pengurangan, pembagian, apa pangkat istilahnya, perpangkatan, perpangkatan, itu harus di luar kepala semua. Karena kalau kita bicara tentang IP address itu cenderung ke
ke atasnya itu dibagi 2, ke bawahnya dia dibagi kali 2. Ke atasnya dia dibagi 2, kembalinya itu dikali 2. Contoh, 24 ke 25 itu sama dengan 24 dibagi 2. 25 ke 26 sama dengan 25 dibagi 2. Contoh, slash 24 kan 256, slash 25 dibagi 2. Berarti 128. Ke slash 26-nya, berarti 128 tadi yang slash 25 kita bagi 2, dapat 64. Slash 27, berarti slash 26 kita bagi 2. 64 bagi 2 dapat berapa? 32. Ke slash 28, berarti slash 27 kita bagi 2. 32 kita bagi 2 dapat 16. Ke 29 berarti 28 kita bagi 2. 16 bagi 2 dapat 8. Dari 29 ke 30, 29 kita bagi 2 dapat 4. Kembalinya slash 29 itu sama dengan slash 30 kali 2. Berarti 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Jadi ke atasnya kita bagi 2, ke bawahnya kita kali 2. Sampai di sini ada pertanyaan clear tentang IPRS minimal tentang kelasnya dulu. Karena setelah ini kita akan lanjut ke mata materi yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin memastikan semakin dalam materinya kita tidak akan kembali lagi ke materi tentang IP address. Itu poinnya. Jangan kembali ke sini kita, tidak bisa. Ketika kita sudah belajar ini harus maju. IP address itu harusnya sudah berada di dalam di luar kepalanya kita. Jadi ketika ketemu angka yang seperti ini kita sudah tahu. Oh, jumlahnya sekian. Yang di sebelah dia 50, di sebelahnya dia 30. Yo, ini jadi 2 network. Kenapa jadi 2 network? Karena 28 itu jumlah. Tidak ada yang jumlahnya 28. Adanya mau pakai yang 30 atau kita cenderung membagi 16 dan 16. Itu model berpikir. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sudah jelas semua buat teman-teman. Saya kira cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di grup yang sudah kita buat sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.